Perkenalkan, saya Dr. Biran Afandi, saya Presiden Apker Futsal Club Kabupaten Pelalawan. Hari ini saya lagi di kedai Kolyong, kedai kopinya Dr. Biran. Di sebelah saya ada pelatih Apker Futsal School. Saya perkenalkan dulu. Baik, terima kasih Pak Pres. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Eka Priyana, saya pelatih dari Apker Futsal School. Itu aja Pak Pres. Jadi pelatih Apker Futsal School ya. Ya. Terus Dudi, Siap. hari ini saya sebagai Presiden Apker Futsal Klub Kabupaten Pelalawan, saya undang seorang asisten pelatih futsal timnas Indonesia ke Pelalawan. Sekarang saya undang nih. Coach Sayan Karmadi ya. Oh iya, Coach Sayan Karmadi. Coach Sayan Karmadi. Kenal Coach? Kenal. Siapa yang nggak kenal beliau kalau pemain futsal? Jadi dia asisten pelatih timnas Indonesia. Iya betul. Timnas futsal. Timnas futsal Indonesia. Pelatihnya siapa? Terakhir Coach Ken Takahashi dari Jepang. Cuman beliau kan kontraknya habis per Sudah akhir habis. tahun. Jadi sepertinya tahun ini kita bakal punya pelatih Pelatih baru baru. lagi. Berarti salah satunya orang Indonesia yang tahu trik dan cara pelatih Kensuke Takahashi ya. Ya. Itu cuma Coach Sayan karena asistennya. Karena yang paling dekat beliau. Dan hari ini saya undang dia ke Pelalawan Betul. dalam waktu dekat. Insya Allah 26-27 Februari. Mantap juga Apker Futsal. Luar biasa. Ya, jadi menurut Coach gimana nih? Saya justru mau nanya nih. Jadi tujuan Pak Pres ini undang Coach Sayan sebetulnya apa nih? Goalsnya nih. Tujuannya? Ah. Oke. Jadi begini Coach. Tujuan saya bawa Coach Sayan Karmadi ini ke Pelalawan ini. Pertama, saya itu sangat peduli dengan tingkat kemampuan pelatih di Kabupaten Pelalawan. Banyak tim yang ada di Kabupaten Pelalawan ini punya tim pusat. Betul, banyak. Tapi dari semua tim pusat, rata-rata dan sangat banyak sekali kemampuan pelatihnya itu belum pernah dilatih oleh seorang yang profesional. Pelatihnya ini Betul. belum pernah ikut coaching klinik, belum pernah ikut lisensi pelatih. Betul. Tapi itu semangat dia untuk melatih itu ada. Saya mau menjadi yang memfasilitasi para pelatih yang sudah melatih tapi belum pernah menyentuh coaching klinik, belum pernah menyentuh lisensi. Saya undang Coach Sayan Karmadi untuk bantu tuh para pelatih itu. Saya sayang tuh sama mereka. Luar biasa ya. Iya. Jadi yang selama ini mungkin main tanpa pelatih atau Iya. pelatih yang otodidak atau Iya. cuma belajar dari YouTube Iya. seperti itu ya. Ya, Jadi kita kasih fasilitas supaya lebih tersistem lagi ya. Benar. Pelatihnya, benar. metodenya mungkin lebih rapi lagi. Ya, betul. Jadi Coach Sayan Karmadi ini kenapa saya pilih juga itu sebagai istilahnya pilihan yang tepat lah menurut saya. Menurut Coach gimana? Tepat nggak nih kita? Sangat tepat. Sangat tepat ya. Profil yang terbaik lah. Profil Untuk bisa terbaik. sharing. Saya ada ngincar sih mungkin beberapa ilmu dari beliau yang Iya. agak ini ya spesifik lah. Spesifik. Mungkin yang hanya beliau yang punya gitu. Jadi gini Coach, Ah, tujuan saya datangkan Coach Sayan Karmadi ini juga, saya tuh mau ngasih buat Coach. Itu Coach harus jumpa sama Coach Sayan Karmadi. Siap. Karena Coach adalah pelatih Apker Futsal Club. Iya, Di Apker Futsal Club nih ada namanya Apker Futsal School. betul. Saya mau menaikkan standar nih adik-adik yang masih SMP, Betul. yang masih SD, U14, U16, U18. U18 untuk bisa punya kemampuan standar nasional. Jadi Coach Sayan nge-coaching klinikannya Coach Dudi dan Coach Dudi mau ambil ilmunya buat Apker ini jadi luar biasa nih. Amin. Itu juga tujuan saya. Amin. Makasih Pak Pres. Makasih juga Coach. Tapi saya agak sedih Coach tentang bagaimana ini saya berangan-angan dan kayaknya udah kejadian nih. Satu tim futsal itu dilatih oleh seorang pelatih yang tidak pernah ikut coaching klinik, tidak pernah ikut lisensi. Saya khawatir nih, apakah dia salah treatment di beberapa nanti atletnya cedera nih. Gimana nih Coach? Bisa jadi karena itu tadi pelatih bisa sih sekarang otodidak. Iya. Kalau kita cari ilmu sekedar searching di YouTube, gampang kita cari. Mau referensi siapa aja bisa. Iya. Tapi nanti itu tadi kalau orang yang nggak tahu metodenya, takutnya malah salah kaprah. Kalau pelatih yang sudah ikut lisensi atau minimal coaching klinik, nanti kan dia diajarkan coaching method, Oke. coaching prosesnya dari awal seperti Iya. itu.
ibaratnya mungkin apa seorang dokter ya, Iya. mungkin anak yang baru lahir Iya. langsung kasih nasi, ya kan? Oh nggak boleh kok. Oh nggak boleh ya. Berarti di futsal ada yang Oh seperti iya itu? iya jelas. Oh. Jadi kita lihat tingkat dari segi umur, Iya. ya kan, dari segi kemampuan. Kita ngasih materi itu seperti apa, kita sesuaikan. Itu ada di coaching Ada. klinik. Bukan hanya di coaching, ya di coaching klinik ada dan di lisensi pasti ada. Di lisensi pasti ada. Betul. Jadi pelatih itu ada level dalam satu sesi latihan Iya. itu ada beberapa. Pertama basic dulu. Oke. Basic, nanti ada fungsional, ada advance, dan itu ada game situation. Oke. Nah, itu tadi nanti seorang pelatih itu bagaimana dia meng-create sebuah sesi latihan yang bisa berkesinambungan yang 4 poin tadi, tapi dengan satu coaching point. Satu coaching Iya, point. jadi fokus. Nah, jadi makanya lebih terstruktur. Kalau pelatih yang sudah pernah ikut lisensi atau coaching klinik, dia lebih terstruktur, Iya iya iya. terkonsep dengan bagus lah. Nah, nih saya kasih tahu nih buat teman-teman yang sudah punya klub futsal dan pelatihnya belum pernah ikut coaching klinik dan berlisensi. Ayolah, gabung nih sama Apker sudah kasih wadah nih. Kita nggak mau kejadian atlet bagus punya pelatih yang tidak punya metode pelatih, Betul. itu malah merusak atletnya. Saya dulu Pak Pres ngelatih juga, saya udah lama pegang tim muda, terutama dulu sepak bola ya. Iya. Saya pegang SSB juga. Kalau dulu yang ngelatih seperti itu. Iya. Saya datang ke lapangan, ada apa yang ada di kepala langsung tuangkan di Oh, gitu? Oh, ternyata setelah saya ikut lisensi ternyata nggak bisa. Oh enggak, berarti ada ilmunya ya? Oh iya. Jadi pelatih itu sebelum dia nanti ke sebuah sesi latihan, dia Iya. udah prepare. Oh. Dia udah tahu dia mau ngajarin apa nih. Iya, iya, benar-benar. Warming up berapa menit. Iya. Nanti yang latihan basicnya Iya. berapa menit, lagi yang latihan dengan bolanya berapa Berapa menit, menit. game situasinya berapa. Itu sudah dikonsep dan rundown sudah jelas. Sudah ada. Sudah jelas. Berarti semua ada evidence base-nya. Oh iya, Berarti ada dasar teorinya. ada. Itu gunanya pelatih ya. Betul. Nah selama ini kan pelatih kan cuman bawa bola, bawa sepatu, gue latihan pemanasan gitu kan. Langsung baku-baku main game selesai. Tapi kita nggak tahu Iya. di sisi mana kita bisa tingkatkan. Coaching pointnya nggak jelas gitu. Tidak ada coaching point. Iya. Nih, saya sarankan nih buat teman-teman yang udah punya owner klub futsal lainnya, ayo sama-sama nih kita bawa pelatih-pelatih yang belum berlisensi, yang belum pernah coaching klinik, biar nanti setelah di coaching klinik itu jadi kualitasnya jadi meningkat. Betul. Ada metodenya, dikasih tahu caranya. Dikasih tahu caranya. Saya ingat satu perkataan Johan Cruyff, Johan. satu legenda Belanda dan Barcelona. Legenda Belanda. Jadi jangan dipikir skill itu bisa juggling bola 1000 kali tanpa Iya. jatuh gitu. Jadi bukan seperti passing itu bisa, teknik itu bisa memberikan passing dengan bobot yang tepat, dengan timing yang tepat gitu. Kalau cuma juggling 1000 kali, mendingan Anda main di sirkus aja. Ini futsal ya? Futsal. Ini futsal bukan sirkus ya? Bukan sirkus. Kalau mau juggling dari ujung ke ujung ya. Nggak seperti Ini itu. luar biasa, ini futsal nih, ada pelatih yang ada teorinya. Iya, betul. Bukan uji coba kemampuan berdasarkan pengalaman aja. Futsal itu set play, Pak Pres. Set play, apa Set dulu? play. Permainan sebelum kita masuk lapangan sudah di set. Kita mau main seperti apa, menyerang lewat mana, Iya. defense-nya seperti apa. Itu sangat taktikal. Makanya futsal itu untuk di breakdown sangat. Jadi dari satu game itu kita bisa breakdown. Small sided game-nya seperti apa. Bagaimana cara defense, bagaimana cara offense-nya itu didetailkan. Seperti itu. Oke. Berarti kayaknya coaching klinik ini emang sangat penting untuk di Kabupaten Bandung, Sangat, penting. sangat. Dan alhamdulillah antusiasme kita sampai saat ini udah 50% Pak Pres. 50%. Terisi kuotanya. Berarti kuota terbatas. Terbatas. Kuota Dan terbatas. ini yang saya surprise-nya ada malahan dari satu instansi juga di Kabupaten Pelalawan. Iya. Kawan saya Nah, ngeliat postingan saya, dia mau ikut. dia mau ikut. Iya, dia Iya. udah izin nih sama istrinya, Dia dia setuju ini. Tunggu dulu, dia punya tim futsal nggak? Belum. Belum Tapi punya? dia inilah seorang kepala lingkungan lah di tempat dia. Dan beliau juga membina tim futsal seperti itu. Iya. Nah, habis itu lihat postingan saya, Dia mau. dia diskusi sama istrinya. Dan Kayak- kasih izin. Tapi kan ini buat istri-istri para pelatih, tolong dukung pelatihnya ya bapak-bapaknya untuk bisa ikut coaching klinik nih ya. Beliau nanya ke saya, Iya. Pak, ini saya belum pernah ada pengalaman melatih. Loh, Iya. saya bilang nggak apa-apa. Iya. Justru untuk calon-calon pelatih. saya Benar, bilang. benar, Iya. benar. Ada lagi nih coach. Bagaimana nih? Saya masih belum melihat tentang regulasi yang ada di Kabupaten Pelalawan ini ataupun provinsi. Mm-mm. Menurut coach ini perlu nggak nih
ini diatur nih, soalnya saya lihat itu belum ada aturan kalau punya klub futsal yang harus ikut turnamen, dia sudah punya pelatih yang minimal pernah ikut coaching klinik Betul. atau berlisensi, itu kan nggak ada. Iya. Jadi begini Pak Pres, saya juga saat ini kan menjabat di salah satu bidang di Asosiasi Futsal Provinsi. Asosiasi Futsal Provinsi Riau. Iya, betul. Oke. Jadi salah satu Jadi pejabat saya ya? juga. Pejabat ya. Amin. Tugas saya juga nanti untuk membantu development itu sendiri. Nah, kemarin juga saya udah usulkan ke pengurus AFP yang lain. Jadi next ke depannya itu pelatih yang untuk Liga Nusantara itu wajib level 1 AFC. Oke. Jadi kalau untuk liga-liga turnamen lokal mungkin level 1 nasional bisa. Dan asisten pelatih itu minimal pernah ikut coaching klinik. Nah, itu AFP juga kedepannya bakalan gencar untuk meningkatkan standar kualitas pelatih. Karena gini Pak Pres, Jawa Barat itu pelatih level 1 AFC ini udah ratusan. Sekarang di Riau kita masih di bawah 10 level 1 AFC. Kok miris ya? Miris jauh. Makanya kenapa perkembangan futsal di Jawa Barat itu luar biasa. Jadi wajar rasanya perkembangan futsal Pahlawan itu jauh ketinggalan. Sangat jauh ketinggalan. Kalau kita tidak ngasih effort lebih, kita bakalan ketinggalan. Saya nggak mau Pahlawan ini punya standar pengetahuan futsal yang rendah dinilai dari tidak adanya pelatih yang berlisensi satu. Betul. Banyaknya tim futsal yang dilatih dan pelatihnya itu tidak pernah mengikuti coaching klinik. Betul. Hanya berdasarkan pengalaman dan tidak pernah niatan untuk mengambil lisensi, nggak mau. Betul. Saya nggak mau atlet-atlet Pahlawan ini jadi korban. Padahal potensi pemain sangat banyak. Pahlawan sangat banyak. Sayang kalau tidak di. Coach, saya curhat nih ya. Banyak saya lihat turnamen-turnamen yang ada di Kabupaten Pelalawan itu mulai bergulir. Iya. Turnamen. Tapi itu mereka rata-rata semuanya tim futsalnya ada yang punya pelatih, ada yang tidak punya pelatih. Iya. Harapan saya setelah nanti kita mengadakan coaching klinik ini, teman-teman yang punya klub futsal hari ini itu tolong sekali untuk bisa mengupgrade keilmuan pelatih. Betul. Sekarang Apker lagi ngadainnya, jadi saya berharap sebagai presiden Apker, ayolah sama-sama momen ini kita manfaatkan guys ya. Betul. Karena itu tadi Pak Pres kuota terbatas. Karena kita juga nggak pengen coach saya nanti terlalu banyak, nanti malah nggak fokus ya. Kita menjaga kualitas juga. Nah, mudah-mudahan niat Pak Pres yang udah memfasilitasi pelatih-pelatih di sini bisa disambut dengan baik. Iya, Coach. Oleh calon-calon pelatih. Sama calon pelatih yang akan mengikuti coaching klinik yang kita adakan ya. Supaya bagaimana futsal di Pelalawan itu sudah punya standar. Ada standarnya? Standar nasional ya? Standar, ya. Karena sudah di coaching klinik kan sama asisten pelatih Timnas Futsal Indonesia. Paling tidak kita mengenai teknik dasarnya dulu lah. Ada keseragaman, ada pemerangan. Jadi tidak timpang lah gitu. Hanya di daerah-daerah di kota saja yang lebih paham. Ya. Mudah-mudahan yang dari daerah malah lebih semangat. Ya, semoga. Iya. Jadi Coach, kayaknya kita udah selesai diskusinya ini. Tapi ada satu lagi Coach. Harapan saya yang paling besar dengan mendatangkan Coach Sayan Karmadi. Nanti Coach kan ikut juga nih. Insya Allah ikut. Sebagai presiden Apker Futsal Club yang di bawahnya juga ada Apker Futsal School. Betul. Saya mau Coach Dudi benar-benar ngambil ilmunya Coach Sayan Karmadi. Siap. Kita harus buat anak-anak ini menjadi seperti trofi berjalannya. Betul. Seperti yang Coach bilang sama saya. Siap. Sebagai apa? Trofi berjalan. Trofi berjalan. Jadi setelah saya di Apker Futsal School ini, jadi saya Apker kan buat sekolah futsal. Betul. Saya mau dengan sekolah futsal ini semua anak-anak yang nggak pernah tahu dasarnya futsal jadi tahu. Betul. Yang nggak tahu caranya nendang punya teori, tahu caranya. Betul. Tergantung mereka punya skill dan kemauan mereka untuk berlatih. Betul. Apker Futsal School ini harapan saya sebagai presiden akan mencetak piala bergilir atau piala berjalan ya. Trofi berjalan. Iya. Untuk Kabupaten Pelalawan. Amin. Jadi atlet futsal. Mimpinya nggak jauh Pak Pres. Insya Allah nggak jauh. Mimpinya? Jadi untuk mereka bisa ke level, apalagi pemain yang masih kita bina kan rata-rata 15-16 tahun yang paling tua ya. Benar. Itu untuk jalur prestasi masih bisa. Asal mereka mau. Ya. Untuk main di PON atau di Liga Nusantara atau di Liga Pro itu mimpi mereka nggak jauh. Dan itu
masih memungkinkan untuk dicapai, sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Dari Pelawan sudah berapa orang yang main di Liga Pro? Sudah ada coach. Yang main di PON sudah banyak. Sudah banyak ya. Iya. Oh, asisten pelatih. Asisten pelatih Kita kan Coach Saad pernah main di PON. pemain di PON ya? Pemain PON. Nah, jadi ini buat adik-adik yang ada di Kabupaten Pelalawan, mau yang di Kerinci atau di luar dari Pangkalan Kerinci, kita buat fasilitasi adik-adik semua untuk bisa masuk ke Apker Futsal School. Betul. Kedepannya mungkin di daerah-daerah kita akan adakan mungkin sebulan sekali Coach ya. Apker goes to school ya. Apker goes to tiap tim lapangan futsal yang ada di Pelalawan lah ya. Boleh ya. Mudah-mudahan. Itu aja lah Coach. Saya terima kasih nih Coach. Sama-sama Pak Pres. Mudah-mudahan berhasil apa yang kita Amin. cita-citakan bisa tercapai. Amin. Sekian terima kasih dari saya sebagai Presiden Apker Futsal School, Dr. Biran Afandi sebagai Presiden Apker Futsal Club Kabupaten Pelalawan.